Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 matkul evaluasi pembelajaran yang diampu oleh Bapak Yustianto Soleh MPD akan menjelaskan tugas yang diberikan oleh beliau. Baik, saya akan menjelaskan mengenai skala bertingkat. Nah, skala bertingkat merupakan pengumpulan data yang berupa ciri-ciri ataupun tingkah laku yang sifatnya harus dicatat secara bertingkat. Nah, secara bertingkat juga merupakan sebuah daftar yang menyajikan sejumlah sifat atau sikap sebagai butir ataupun item. Nah, ciri-cirinya metode pengumpulan data umum yang digunakan untuk mengumpulkan informasi kooperatif tentang suatu subjek penelitian yang dituju ataupun tertentu. Nah, baik, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kuesioner. Nah, kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi pertanyaan baik secara tulis ataupun tidak tertulis kepada responden untuk bisa dijawab. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk memperoleh informasi yang relevan. Nah, dengan tujuan penelitian serta penelitian dapat memperoleh informasi tersebut secara bersama-sama. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik non-tes wawancara. Menurut KBBI, wawancara itu sendiri adalah suatu proses tanya jawab kepada seseorang untuk mengetahui sebuah informasi atau dimintai keterangan mengenai suatu hal. Wawancara sendiri yaitu sebuah proses percakapan antara dua orang atau lebih, di mana ada narasumber dengan pewawancara secara langsung dengan bertujuan untuk mengumpulkan data-data atau sebuah informasi. Dalam evaluasi pembelajaran, wawancara adalah sangat penting, di mana yang dilakukan dalam sebuah teknik non-tes, di mana nantinya si pendidik tersebut atau guru tersebut itu menanyakan kepada teman sebaya atau kepada temannya dengan data-data atau informasi yang akan ditanyakan. Selanjutnya yaitu teknik tes, di mana terdapat perbandingan antara teknik tes diagnostik, tes formatif, dan juga sumatif. Yang pertama yaitu tes diagnostis, yaitu tes yang digunakan untuk mendiagnosis sebab-sebab keberhasilan yang dicapai oleh peserta didik, di mana peserta didik itu dilihat dari segi intelektualnya, dari segi fisik maupun segi ekonomi yang menghambat dari keberhasilan atau yang mengganggu keberhasilan pencapaian suatu peserta didik. Yang kedua adalah tes formatif. Tes formatif di sini yaitu tes ini dilakukan pada saat pembelajaran, di mana guru itu menguji peserta didiknya dalam sebuah pembelajaran yang diberikan seperti contoh soal ataupun kuis dan juga saat presentasi. Nah, di sini guru itu mengetahui perkembangan kompetensi yang sedang dipelajari oleh peserta didik. Hasil tes formatif itu tidak menentukan hasil nilai rapor. Yang terakhir yaitu tes sumatif. Tes sumatif di sini yaitu dilaksanakan pada akhir pembelajaran. Tes sumatif di sini yaitu dapat membuat keputusan apakah peserta didik itu dapat melanjutkan ke kompetensi ke berikutnya, baik itu naik kelas atau tidaknya, lulus dan tidaknya. 3 tes tersebut itu sangatlah penting untuk dilakukan dalam sebuah proses pembelajaran, di mana guru akan mengetahui kesiapan dari peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang riwayat hidup dan non-tes formatif. Riwayat hidup adalah dokumen yang dimana memaparkan informasi secara rinci seputar gambaran mengenai kehidupan seseorang. Riwayat hidup itu daftar atau catatan mengenai data pribadi, riwayat pendidikan, dan kemampuan. Dan berkas ini sering digunakan dalam urusan lamaran kerja.
Riwayat hidup itu juga bisa disebut dengan kurikulum vitae atau CV. Selanjutnya, teknik tes formatif. Tes formatif adalah tes hasil belajar yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik telah terbentuk atau sesuai dengan tujuan pengajaran yang telah dilakukan. Setelah mengikuti proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu, tes formatif itu juga dimaksudkan untuk memantau sampai sejauh mana peserta didik mencapai kemajuannya setelah proses belajar. Contoh tes formatif itu memberi tes kepada peserta didik setelah melakukan pokok pembahasan suatu bab, yaitu seperti presentasi, tugas, dan kuis atau tanya jawab. Sekian dari penjelasan saya. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang teknik tes diagnostik. Yang mana diagnostik dalam evaluasi pembelajaran ini adalah bagaimana cara seorang guru mengetahui kekurangan dan juga kelebihan siswanya. Jadi yang dimana memang seorang guru itu salah satunya juga harus bisa tahu tentang karakteristik atau kesukaan dan juga kelemahan muridnya. Jadi diagnostik ini merupakan salah satu cara seorang guru untuk mengetahui hal-hal tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik non-tes daftar cocok, yang dimana daftar cocok adalah sebuah pernyataan yang biasanya pernyataan itu dibuat dalam bentuk singkat sesingkat-singkatnya, dan juga biasanya pernyataan itu memang sesuai dengan kenyataannya. Jadi di samping ada pernyataan juga diiringi dengan daftar cocok. Kira-kira pernyataan seperti ini cocok nggak dengan kenyataannya gitu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teknik formatif dan sumatif di dalam praktek. Penilaian formatif merupakan bagian dari langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan selama kegiatan belajar mengajar berlangsung, yang merupakan bagian dari praktek suatu peserta didik dan pendidik selama di dalam kelas. Contohnya, seorang guru memberikan tugas-tugas kepada peserta didik tersebut, dan juga presentasi, contohnya juga mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Sedangkan teknik penilaian sumatif yaitu pengukuran kemampuan peserta didik sebagai umpan balik kepada peserta didik tersebut. Contohnya melakukan ujian nasional, melakukan ujian akhir semester. Teknik sumatif ini biasanya dilakukan pada akhir semester. Baik, di sini saya akan menerangkan teknik non-tes pengamatan ini merupakan suatu pembelajaran yang intelektual. Teknik pengamatan ini biasanya dilakukan secara langsung ke lokasi yang diamati atau yang akan diteliti. Contohnya, guru memberikan suatu permasalahan di luar kelas. Di sana kita akan disuruh oleh guru untuk mengamati apa yang ada di luar kelas tersebut. Saya mewakili dari kelompok 3 pamit undur diri. Apabila ada perkataan atau penjelasan yang kurang dimengerti, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.